jarak tempuh 16 farsah tersebut jikalau kita lihat dengan yaitu langkahan kaki. Berarti 16 farsah 48 mil. Okay. 1 mil itu berapa? 1 mil itu adalah 4.000 langkah. 3.000 langkah. Langkah kaki biasa, langkah kaki. Nah, kemudian satu langkah. Berapa ukuran satu langkah? Satu langkah ukurannya itu 3 kaki. Lebar kaki. Mana lebar kaki tu bukan? Lebar tu met. Ini berapa langkah ke? Lebar tapak orang. Lebar tapak. Betul. 3 tapak orang Hashimiyah. Lebar tapak bangsa Hashim. Bangsa Hashim tu yaitu Bani Hashim, yaitu keluarga dari Muhammad SAW. Kan? Keluarga dari Muhammad SAW. Bani Hashim dan Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Bangsa apa ya? Dia bangsa Ayo pun dapat lagi. Nanti dia dapat lagi. Jadi 4.000 langkah. Satu langkah 4 tapak kaki Hashimiyah, yaitu bangsa Hashim, keturunan Hashimiyah daripada keluarga Rasulullah SAW. Ini kapan kan? Beliau tengok ada kilo ada kilo, yaitu 88, sekian kilometer. Udah itu 10 kilometer. 80 kilometer akhir Al-Asad dan Tajamah Selat. Paham kan? Dan syarat yang kedua, Dino kita mau bahas syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga yaitu ayyakunan al-qasir mu'addiyun, bahwa adalah orang yang mengkasar sembahyang tersebut itu yang sholatnya yaitu sholat tunai yang 4 rakaat. Sholat tunai yang 4 rakaat. Amal fa'idatu hadrat fala tuqda fihi. Adapun sholat yang yaitu sholat yang luput pada ketika saat dia itu berada di kampung ataupun hadir di tempatnya, maka tidak diqadhakan dalam keadaan safir, maksuran akan sebagai pemendikan sembahyang. Wal fa'idah, dan adapun sesuatu yang diluputkan di dalam masa safir, niscaya diqadhakan dalam masa safir tersebut maksuran, dalam keadaan dipendekkan, la fil hadri, tidak dalam keadaan dia itu hadir di daerahnya. Syarat yang kedua, bahwasanya sholat yang syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga itu bahwasanya sholat yang diasarkan tersebut, sholatnya itu harus sholat ada, bukan sholat ada ya. Sholat ada, bila sholat ada, bila sholat qadha. Sholat ada itu sholat tunai. Jadi contoh dari yang belum sembahyang maghrib dan sembahyang lambat itu ada gitu. Nanti sembahyang isya, sembahyang lambat ada gitu. Mau sembahyang maghrib kuno, ada tunai sembahyang. Hingga ada membaca isya itu sembahyang qadha, maghrib kuno sembahyang qadha, sembahyang isya. Bukan? Maka bedakan antara ada dan qadha. Kalau ada itu adalah sholat yang dalam waktunya, sedangkan qadha sembahyang kita lakukan di luar wadah yang bikin dengan sholat qadha. Paham? Tidak ingat paham? Tak paham. Sholat rawatib. Sholat rawatib, sholat maktubah, betul tak? Sholat 5 waktu. Sholat rawatib atau sholat maktubah itu sembahyang 5 waktu yang mana dilakukan dalam waktunya 5 waktu, itu namanya ada. Mau dipelajari dan lakukan sholat yang maktubahnya yang 5 waktu bukan di dalam waktunya, maka itu namanya sholat qadha. Nah, itu harus bisa dibedakan. Ya, harus tidak berbeda. Bahkan ada berbedanya, karena itu berbedanya baru kita bahas masalah. Mutakedi kan? Dia takasar sembahyang yang 4 rakaat apabila solat yang tanya dalam perjalanannya adalah solat yang tunai, bukan solat yang tanya. Contoh tanya nak tinggal sembahyang dengan sembahyang lehu, hendak sembahyang dengan kampung kan? Kemudian
tajaju dalam perjalanan. Wa tetruk dalam perjalanan, solat yang dari kampung tak tinggal puno, tak qada dalam perjalanan dengan takasar. Mufhum? Mufhum kan? Nyen hanja menan. Munyo solat yang tinggal kampung pe bah rakaat, munyo terkedi qada dalam perjalanan, tanyo tengah dalam perjalanan, tak qada sembahyang yang tinggal yang kampung, tetap pe bah rakaat. Tidak boleh dijadikan 2 rakaat. Faham? Ehnan faham lagi kan? Ehnan kan faham. Kemudian yang kedua natabotu. Yang kedua natabotu yaitu solat tanyo tatinggai di dalam masa musafir. Buno tatinggai kampung. Bukan tatinggai masa musafir, tapi tatinggai kampung yang buno. Jino tatinggai sembahyang la musafir. Contoh ulun pegang. Tanyo tajak musafir bandar. Ya. Wate ketika kata tajak musafir bandar, wate lehu hendak sembahyang. Hendak pedang motor tajak laju, kan? Kemudian wate asar pi hendak pedang motor. Hendak tajamak lehu kepada asar. Truk kedih bak wate maghrib. Berarti pada boh tinggal sembahyang layu dalam perjalanan 2 boh, sembahyang lehu dengan sembahyang asar, kan? Kemudian ya, pada saat tanyo kat bandar, yang tanyo menteng kira musafir. Oh wate menteng tanyo kira sebagai musafir. Yang berarti tak qada sembahyang yang tinggal ikut boh rakaat buno. Nyo berarti jud dalam 2 boh rakaat. Jud kasar karena yang tertinggalnya dalam perjalanan yang tertinggal. Bukan atas kampung tabah. Munya atas kampung tabah dalam perjalanan itu tidak boleh dipendekkan solat. Kalau solat dalam keadaan musafir yang kita tinggalkan, tidak kita solat dalam keadaan musafir, kemudian kita ingin mengqadha solat yang kita tinggalkan dalam keadaan kita musafir, itu boleh dipendekkan. Tapi kalau solat yang di kampung kita qadha dalam perjalanan, dalam musafir kita, tidak boleh dipendekkan solatnya tanpa rakaat. Paham kan? Nah, itu syarat ini. Syarat yang kelai, syarat yang kelai. Kan? Syarat yang kelai. Kemudian yang kedua, gimana? Sengaja dalam perjalanan, tinggal sengaja. Jadi baik dalam perjalanan ada kampung nak kan, tinggal sembahyang sengaja masuk apa? Dalam perjalanan, tinggal solat sengaja. Bagaimana posisi orang yang meninggalkan solat secara sengaja yang dia itu dalam perjalanan? Contoh dia sembahyang zuhur lewat dia, sembahyang asar lewat 2 boh yang tinggal hari sembahyang dalam perjalanan. Itu bagaimana posisi bagi orang tersebut ataupun solat yang kagak tinggalnya akibat tanggung jawab bagi umat? Maka wajib diqadha, wajib diqadha sembahyang yang telah dia tinggalkan, baik itu dalam perjalanan ataupun di kampung dia meninggalkan solat, tetap wajib diqadha solat tersebut. Sengaja kan? Sengaja yang meninggalkan solat tetap wajib diqadha. Tidak sengaja wajib juga qadha. Sengaja, apalagi sengaja. Tidak sengaja saja wajib kita mengqadha solat, apalagi sengaja kita tinggalkan solat. Sengaja kita tinggal sembahyang sengaja dalam perjalanan tidak menghiraukan solat. Wajib sembahyang hana fikir sehingga tinggal solat, wajib qadha sembahyang walaupun sengaja, walaupun sengaja. Karena kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, man nama au nasya an shalah fa yusalli idza dzakaraha, ataupun man ghafala, barang siapa yang dia itu lalai daripada solat ataupun dia tertidur daripada solat, maka solat dia apabila dia itu teringat menyebab urut dengar terjaga. Paham kan? Itu perintah Nabi qadha sembahyang. Qadha solat itu perintah Nabi. Urang kena qadha sembahyang. Urang yang tua kadang-kadang dia tengah makan sama tua sembahyang, wajib qadha sembahyang. Urang tengah wajib qadha sembahyang. Perbandingan mak orang yang sengaja tu, dia itu sengaja meninggalkan solat, apakah ada kewajiban baginya untuk qadha sembahyang? Maka lebih wajib baginya untuk qadha. Kenapa? Orang yang lupa saja diperintahkan solat, orang yang lupa diperintahkan qadha, orang yang tidur daripada solat apabila dia bangun
diperintahkan untuk qada solat. Ini orang sengaja tinggal solat, maka lebih diperintahkan untuk qada sembahyang. Kenapa? Karena dia sengaja. Perbandingannya begini, dalam Al-Quran Allah tidak mengatakan bahwasanya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uff, jangan engkau katakan kepada kedua orang tuamu itu dengan perkataan uff. Ini bahasa Aceh, alah ma. Wa qulu lahuma qawlan karima, berkatalah kepada keduanya itu dengan kata-kata yang bijak, dengan kata yang mulia. Nah, kan? Kemudian dalam Al-Quran kan hana gepegah oleh Allah, wala tadrabhuma, jangan kalian pukul kedua orang tua. Hana gepegah Al-Quran. Yang ada dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau mengatakan kata-kata kepada kedua orang tua. Baik takkan alah mak. Nak ya Allah tidak alah uyu balun tapi. Enggak boleh kata-kata aja enggak boleh. Sudah. Itu tidak ada dalam Quran. Wala tadribhuma, jangan engkau pukul. Wala tadrabhuma, jangan engkau pukul keduanya. Tidak ada dalam Al-Quran. Pada saat dalam Al-Quran hana gepegah bahwasanya hajir tapuh mak ngaya, yang nak gepegah cuman hajir ken apakah pukul orang tua itu boleh? Jituan. Tidak boleh. Lanjut. Dia punya perbandingan yang pegah guna. Orang sengaja tinggal sembahyang diperintahkan oleh Allah untuk qada. Orang-orang tidak sengaja, orang tidur, orang lupa, diperintahkan untuk qada. Ini orang sengaja. Apakah orang sengaja dia itu libur aja solatnya? Tidak. Wajib qada. Lebih wajib baginya untuk mengqada solat yang ditinggalkan secara sengaja. Nah, itu perbandingan qiyas yang dibuat perbandingan oleh para ulama. Qiyas namanya qiyas aulawi, terlebih wajib kepadanya untuk qada sembahyang, terlebih haram padanya untuk memukul kedua orang tua. Kata-kata saja tidak boleh, apalagi memukul, maka lebih haram, lebih dilarang untuk memukul orang tua. Itu perbandingan qiyas aulawi yang dirumuskan oleh para ulama. Udah. Ini yang ketiga di syaratnya. Yang keempat, syarat yang keempat yaitu ayyanwiyal musafir, bahwa meniat si musafir tersebut akan qasar bagi solatnya ma'al ihrami biha, bersama takbiratul ihram dengan solat itu. Berarti pada saat kita ingin, syarat yang keempat yaitu meniat qasar pada saat takbiratul ihram. Niat qasar pada saat kita takbiratul ihram, itu syarat yang keempat untuk bisa kita mengqasarkan solat dalam perjalanan kita. Pada saat kita takbiratul ihram, Allah, niat dalam hati, aku solat fardu duhur qasar lillahi ta'ala, karena Allah. Lun sembahyang ibadah Aceh, lun sembahyang fardu duhur qasar, mana qasar tu pane 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu wajib niat qasar. Paham? Harus ada niat qasarnya, harus ada niat tupane. Dah ana tanik bahasa Arab, tanik bahasa Aceh. Lun sembahyang perlelehu qasar ataupun tupane karena Allah. Niat bahasa Aceh ni. Harus ada niat memendekkan solat. Itu baru bisa kita memendekkan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu syarat yang keempat, yaitu niat qasar bagi solat yang dia qasarkan tersebut, yaitu pada saat takbiratul ihram. Kemudian yang kelima, gimana Pak? Niat sebelum takbiratul ihram. Niat sebelum takbiratul ihram itu bagaimana? Tanya tanik sebelum takbiratul ihram. Contoh baca lafaz ji, usolli fardhu zuhri qasran lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu duhur qasar karena Allah Ta'ala. Waktu saat takbir kita enggak niat lagi. Allahu Akbar, langsung aja enggak niat di hati kan? Itu bagaimana? Apakah niat yang telah kita bacakan tadi itu memada untuk niat kita masuk dalam solat? Itu tidak memada. Tidak memada. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i,
niat tersebut dia itu wajib menyertai dengan takbiratul ihram. Wajib menyertai dengan perbuatan qasdu syai'i mu'tarinan bi fi'li. Mengqasadkan sesuatu di dalam hati harus menyertai dengan perbuatan. Apa perbuatan kita? Mengangkat tangan. Apa perbuatan kita? Mengucapkan Allahu Akbar. Allah itu perbuatan lisan. Rukun qauli namanya. Kemudian mengangkat tangan itu perbuatan jawarih. Maka niat itu harus menyertai dengan perbuatan jawarih. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Wajib niat pada ketika takbiratul ihram. Wajib menyertakan niat di dalam. Yang benar. Menyoniat di luar tidak sah solat. Niat lu sembahyang perlelehu kasar karena Allah. Allahu Akbar. Langsung solat tidak sah. Tidak sah niat. Kan? Karena kenapa? Pakanjit wajib niat. Pakanjit niat itu sebahagian daripada rukun solat. Kenapa niat itu sebahagian daripada rukun solat? Dikarenakan kata Nabi Muhammad SAW, innama a'malu bin niyah. Sesungguhnya seluruh perbuatan itu tergantung pada niatnya. Itu dasar dalil. Dalil kenapa wajib niat di dalam solat ataupun dalam puasa. Kemudian zakat wajib niat, haji wajib niat, umrah wajib niat. Untuk ihram pada saat mengambil miqat itu wajib kita niatkan. Itu dasar pengambilan dalilnya di situ. Tetapi ada perbedaan pendapat ulama di situ. Ada yang mengatakan tidak mesti niatnya pada saat kita takbiratul ihram. Sedikit sebelum takbiratul ihram boleh diniatkan. Tidak mesti berbarengan. Itu perbedaan pendapat. Tapi pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang kita anut, yaitu bahwasanya wajib menyertai niat dengan takbiratul ihram. Allah, tangan diangkat. Pokoknya dari kata Allahu Akbar sampai bar itu harus habis niat dalam hati. Allah, sahaja aku solat fardu zuhur karena Allah, bar. Di situ harus habis niatnya. Tidak boleh keluar daripada kata-kata Allahu Akbar. Umpama Allahu Akbar baru habis niat. Akbar ke habis, tapi niat kalau habis jangan dia. Tapi dalam kata-kata bar tersebut harus habis niatnya. Itu ada syarat-syarat tersendiri tentang niat. Ini syarat yang keempat. Yang kelima kita tunjuk mengapa? Coba. Syafi'i. Kalau mazhab lain itu bisa niat itu di luar solat. Karena mereka itu menganggap niat itu bukan sebahagian daripada rukun solat. Niat itu dia itu syarat daripada solat. Syarat untuk sah solat ada niat. Namun harus niat juga. Harus nicit, hajananit. Harus niat. Jadi niat itu sebelum takbiratul ihram. Jadi kalau menurut Imam Mazhabin berarti sah. Sah. Tapi harus tapi kita solat pakai mazhab siapa? Mazhab Syafi'i. Tidak boleh niat dengan mazhab Imam Malik, tidak boleh. Itu harus diperhatikan. Tanya sembahyang wudu dengan mazhab Imam Syafi'i. Solat dengan mazhab Imam Syafi'i. Kemudian pada saat niat sudah mazhab Imam Malik, tidak boleh. Itu tidak boleh. Harus sinkron. Kalau dari wudu Imam Syafi'i, solat Imam Syafi'i sampai selesai solat Imam Syafi'i. Kalau mau solat mazhab Imam Malik, dari wudu Imam Malik sampai campur aduk mazhab tidak boleh. Haji kelabih-kelabih mazhab tidak boleh. Mazhab Imam Malik, masalah membasuh kepala, menyapu kepala, wajib keseluruhan. Itanya biasa ke baju tertampu boleh. Cak tampu benar kan? Mazhab Imam Malik harus bandum tampu boleh. Bandum. Itu fardu untuk Imam Malik. Wajib semuanya ini, semuanya. Makanya kalau mau solat dengan mazhab Imam Malik, kemudian tentang solatnya yang membatalkan solatnya dalam mazhab Imam Malik, tidak boleh. Bikin ya kerabe-kerabe yuk lun wudu dengan mazhab Imam Syafi'i, solat dengan mazhab Imam Malik, tidak boleh demikian. Harus komplit. Harus komplit. Dari wudu, dari cara bersuci, dari wudu sampai kepada selesai solat salam, itu selesai. Yang benar. Kan? Wallahu a'lam bissawab. Allahu Akbar.